Biasa ada bincang-bincang dengan jemaah. Mungkin ada yang mau diperdalam, ada yang mau diperjelas nanti dari penjelasan, atau mungkin ada hal-hal penting yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Syekh, suara dalam, banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jamaah Masjid Uwais Al-Qarni, Bapak Ibu yang baik hatinya, rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali mengumpulkan kita, memudahkan kita untuk bisa berada di taman dari taman-taman surga, yaitu bermajelis ilmu. Ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa di antara amal yang bagus untuk kita pelihara, di antara amal yang bagus untuk kita jaga pada diri kita adalah amalan bermajelis ilmu ini. Harus ada dalam sepekan itu majelis ilmu tak, walaupun hanya sekali dalam sepekan, apalagi kalau berkali-kali. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa menjaga kita, memudahkan kita, beri kekuatan lahir dan batin untuk bisa menjaga amalan bermajelis ilmu ini. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita lanjutkan kajian rutin kita sekali dalam sebulan, yaitu setiap pekan pertama setiap bulan, mengkaji sebuah kitab yang sangat berdaging dengan judul Kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang mengkaji beberapa adab-adab Islami. Karena di antara cara supaya penampilan kita itu indah, cantik, maka kita harus menghiasi diri kita berhias dengan adab-adab Islami. Dengan seperti itulah penampilan kita akan menjadi tampan, akan menjadi cantik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab ini dikarang oleh salah seorang ulama besar di zamannya, ya, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Di antara hamba Allah yang pernah ada di kolong langit di atas permukaan bumi ini adalah Imam Bukhari, orang yang sangat kuat hafalannya, ya, orang yang sangat kuat hafalannya.
Semoga anak-anak kita juga, cucu-cucu kita diberikan keutamaan seperti Al-Imam Al-Bukhari ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki hadis yang kedua. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ridar rabbi fi ridal walidi wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidi. Betuanna ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Cermati Bapak Ibu hadisnya, ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua. Dan marahnya Allah itu juga tergantung pada marahnya orang tua. Ya, ini luar biasa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ilmu yang kita bisa dapatkan di dalam hadis ini. Di antara pelajaran yang kita bisa petik dari hadis yang mulia ini, yang pertama, seorang anak itu wajib hukumnya berusaha membuat orang tuanya senang, orang tuanya bahagia, orang tuanya ridho. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis ini. Seorang anak wajib berusaha membuat orang tuanya ridho, senang, bahagia. Ya. Katakan seorang anak. Dan kita semua yang ada di sini pasti anak juga. Walaupun sekarang kita sudah beranak juga, ya, ada Tommy keturunan tak juga, bahkan di antara kita mungkin sudah ada yang bercucu. Tapi bagaimanapun juga keadaan kita tetap namanya anak juga. Ya, karena kita punya bapak dan ibu yang telah melahirkan kita. Ya. Tentu karena kita punya bapak dan ibu, apalagi kalau keduanya masih hidup, Bapak Ibu, apalagi kalau keduanya masih hidup, alhamdulillah, karena hakikatnya itu, sejatinya itu, sebenarnya Bapak Ibu, kedua orang tua itu adalah dua pintu surga untuknya yang Allah sediakan. Ini yang perlu dipahami, bahwa kedua orang tua itu, bapak dan ibu, sejatinya adalah dua pintu surga. Ya, jadi kalau masih ada di antara jamaah masih ada kedua orang tuanya, maka dipelihara dengan baik. Jaga baik-baik kedua orang tua. Ya, karena itulah dua pintu surga kita. Ya, bagaimana Pak Ustadz kalau misalnya orang tua tak sudah meninggal? Ya, kita baru sadar. Ya, setelah misalnya belajar agama, kita dulu di majelis ilmu, baru ditahu betapa besar itu keutamaannya berbuat baik kepada kedua orang tua. Tetapi kata Allah, ya, kedua orang tua sudah meninggalkan kita. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal tersebut? Di antaranya kita senantiasa
Ya, kalau kita berdoa jangan lupa doakan kedua orang tua Anda. Ya, karena doa anak yang soleh, anak yang soleha itu tembus Bapak Ibu. Ini diantara cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua yang telah mendahului kita, senantiasa mendoakannya. Ya, bagi yang ada kedua orang tuanya bukan berarti tidak boleh didoakan. Ya, maka kita harus memperkuat syukur kita kalau kedua orang tua kita masih ada. Ya, doakan mereka. Ya, senantiasa menjaga hubungan, membangun komunikasi di antara kedua orang tua Anda. Ya, itu diantaranya. Yang meninggal doakan selalu. Ya, jadi jangan berpikir kalau orang tua sudah meninggal tidak wajib lagi kita berbuat baik. Masih ada namanya ibadah doa. Masih ada namanya ibadah doa. Ya, kemudian yang kedua, cara berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, di samping kita senantiasa mendoakannya, kita juga berusaha menjaga silaturahim. Ya, di antara keluarga bapak ibu kita. Bapak kita punya keluarga. Ibu kita juga punya keluarga. Ada om-om tak, ada tante-tante tak. Yang ini semua keluarga terdekat. Itu kita menjaga, menjalin, mempererat ya tali silaturahim kepada mereka. Jangan kita memutuskan hubungan di antara keluarga terdekatnya baik bapak kita maupun ibu kita. Karena itu termasuk dalam agama kita berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Begitu juga misalnya kalau kita ketahui, kita kenal siapa sahabat bapak kita, siapa sahabat teman-teman dekat ibu kita, maka itu juga tetap kita menjaga hubungan kepada sahabat-sahabat kedua orang tua kita. Ya, kalau misalnya kita mengeluarkan sedekah itu juga termasuk. Insya Allah sampai pahalanya Bapak Ibu. Kalau kita bersedekah atas nama orang tua kita, itu juga termasuk cara berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, ini pelajaran yang pertama. Jadi seorang anak wajib berusaha membuat orang tuanya ridho. Ya. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ridho Allah itu bergantung pada ridho orang tua. Ya, ridho Allah, senangnya Allah pada kita, sukanya Allah pada kita itu tergantung pada sukanya, senangnya, ridhonya kedua orang tua kita. Itu luar biasa. Jadi antara Allah dan orang tua kita itu ada keterkaitan. Ya, jadi di antara cara mendapatkan meraih ridhonya Allah kepada kita, gimana caranya Bapak Ibu? Dengan cara berusaha kita mencari cara bagaimana kedua orang tua kita itu kita membuatnya bahagia. Ya, karena itu sangat mempengaruhi juga balasan Allah kepada kita. Ya, sama halnya dengan mencari ridho Allah yang merupakan suatu kewajiban. Maka mencari ridho Allah itu kewajiban, demikian juga termasuk kewajiban adalah mencari ridho orang tua. Ya, mencari ridho orang tua. Jadi seorang anak misalnya ada ahli ibadah, ahli agama, luar biasa ahli ibadah, dia jaga sholat tahajudnya misalnya, dia pelihara puasa sunnah Senin Kamisnya misalnya, tapi kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya, boleh jadi nanti dia tidak akan ditolong oleh Allah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah
ketika mengalami sakaratul maut. Ya, kalau hubungannya kepada Allah luar biasa Bapak Ibu. Ya, tapi ada satu yang dilupa. Kedua orang tuanya yang telah menjaganya, yang telah membesarkannya, apalagi seorang ibu yang telah mengandungnya, ya kurang lebih 9 bulan antara hidup dan mati. Ya, bahkan sebanyak ulama mengatakan bikin menangis saja kasih keluar di air matanya kedua orang tua itu termasuk dosa. Ya, jadi kasih keluar air matanya kedua orang tua termasuk dosa. Ini biar bagaimanapun ibadahnya, ya harus ingat bahwa masih ada kewajiban lain ya selain kewajiban tak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu birrul walidain, yaitu berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi tadi yang dikatakan dua orang tua tak sebenarnya membatasi dua pintu surga yang harus senantiasa kita pelihara, kita jaga. Iya. Pelajaran kedua yang kita bisa petik dari hadis tadi adalah haram hukumnya melakukan segala sesuatu yang memancing kemarahan kedua orang tua. Ya, haram hukumnya Bapak Ibu kita melakukan segala sesuatu yang bisa memancing kemarahan kedua orang tua. Ya, yang namanya anak Bapak Ibu yang pernah juga jadi anak. Kadang kita ya ya usir kepada kedua orang tua tadi kerjaan ini misalnya, ya karena mau dia marah-marah misalnya itu ya mungkin sepertinya lucu-lucu dan lucu, tapi sebenarnya itu dosa gitu. Sebenarnya itu dosa, dan ini hukumnya haram kita pancing kemarahan kedua orang tua kita. Nah, jangan sampai ada istilahnya apa namanya itu ada sifat di hati kita memendam dendam. Nah, ini kalau anak punya dendam kepada ya kalau si anak mengidap itu sifat dendam kepada kedua orang tuanya, nauzubillah misalnya. Nah, ini perkara berat ini Bapak Ibu. Ya, makanya kalau sekarang kita di Sampang ini ya biasa kita dengar berita-berita di TV itu ada anak membunuh orang tuanya. La ilaha illallah. Bagaimana itu hatinya Bapak Ibu? Ada anak membunuh orang tuanya karena apa namanya itu tadi sifat dendam yang ada pada diri anak. Maka di sini juga ada pelajaran lain Bapak Ibu bahwa dalam apa namanya memelihara anak-anak kita itu menjaga, mengasuh, mendidik itu harus memang apa namanya ekstra hati-hati. Ya karena namanya setiap anak itu kan tidak sama karakternya. Ya ada yang mungkin ya penyabar, ada yang periang ceria, ada yang apa namanya suka apa namanya itu ya mudah tersinggung, sensitif. Ini hati-hati yang punya anak, yang punya mudah tersinggung itu perasaannya, mudah terlukai perasaannya, hati-hati Bapak Ibu. Yang kita takutkan nanti ya oke lah sekarang masih kecil anak, tapi ya memendam. Nanti kalau sudah besar baru dia lampiaskan itu dendamnya kepada orang tuanya. Jadi hati-hatilah kita dalam mengasuh anak-anak kita. Ya ini tergantung juga apa namanya cara kita membangun komunikasi, mengadakan pendekatan kepada ya anak-anak kita baik putra maupun putri kita di rumah. Jadi harus memang ekstra hati-hati karena banyak sekarang kasus ya masalah kecil sebenarnya bisa jadi masalah besar. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi haram hukumnya kita memancing kemarahan kedua orang tua. Sama halnya juga ya dengan mengundang kemarahan Allah. Ya. Bagaimana itu Pak Ustaz mengundang kemarahan Allah? Ya, misalnya kita tidak melakukan kewajiban.
Misalnya kita meninggalkan sholat misalnya, meninggalkan kewajiban kepada Allah wajib tapi kita tidak lakukan. Nah, ini namanya kita pancing murkanya Allah kepada kita. Ya, atau ada hak-hak manusia yang kita belum tunaikan. Hati-hati nih Bapak Ibu. Ya, ada hak di antara sesama kita belum kita tunaikan. Nah, ini juga menyangkut hubungan kita hablum minallah. Ya, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai Allah murka kepada kita. Kalau Allah yang marah sama kita Bapak Ibu, bahaya. Segala urusan kita itu tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi haram hukumnya mengundang atau memancing kemarahan kedua orang tua. Sama juga dengan mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya pelajaran yang ketiga yang kita bisa petik dari hadis tadi, ya, bahwa di sini di dalam hadis tadi ridho Allah itu tergantung pada ridhonya kedua orang tua kita. Nah, maka di sini terdapat ada hubungan sebab akibat. Ada hubungan sebab akibat. Kalau ada sebab pasti akan ada akibat. Begitu juga tidak mungkin ada akibat, tidak mungkin terjadi suatu akibat kalau tidak didahului oleh pasababkan. Ada sebab terjadi, namanya ada sebab akibat. Ya, berbakti misalnya kepada kedua orang tua ini merupakan pasababkan sebab. Ya, adapun ridho Allah dan ridho orang tua kepada kita itu merupakan akibat. Ya, jadi baktinya kita kepada orang tua itulah sebab untuk mengundang, ya, memancing ridho Allah kepada kita. Karena dengan sebab kita membuat kedua orang tua ridho, akibatnya apa Bapak Ibu? Kalau kita bikin kedua orang tua bahagia, kita membuat kita berusaha berikhtiar semaksimal mungkin supaya kedua orang tua itu misalnya kita tidak sakiti hatinya, tidak dilukai perasaannya, maka ini sebab. Ya, karena ada sebab maka akan terjadi ada sebab ada akibat. Kalau sebabnya kita membuat kedua orang tua itu ridho, maka akibatnya juga Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada kita. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang keempat yang kita bisa ambil, ya, sebagian ulama berpendapat bahwasanya ridho orang tua itu wajib didahulukan dibandingkan melakukan amalan wajib yang hukumnya fardu kifayah, seperti misalnya berjihad di jalan Allah. Misalnya dikatakan di sini contohnya kita berperang di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah ini salah satu amal yang paling disukai, paling dicintai oleh Allah. Tapi kalau berbenturan ya, kalau bertabrakan misalnya dengan misalnya ada perintah dari kedua orang tua, maka sebagian ulama berpendapat kita dahulukan kepentingan kedua orang tua tersebut. Ya. Karena ini berdasarkan sebuah hadis, ya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ya. Beliau mengatakan, ya, langsung kita terjemahkan Bapak Ibu. Seorang lelaki mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seorang laki-laki datang ke Nabi untuk meminta izin agar beliau bisa diberangkatkan berjihad di jalan Allah. Anak laki-laki datang ke Nabi minta izin supaya diizinkan, direstui untuk ikut berperang di jalan Allah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada laki-laki tadi. Ya, Nabi bertanya kepada laki-laki tadi,
yang mau juga ikut berperang. Apa pertanyaannya Nabi? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Itu pertanyaan Nabi. Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Iya. Maka laki-laki tadi menjawab, iya masih hidup kedua orang tuaku. Maka apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Berjihadlah dengan berbakti, berjihadlah dengan berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua ternyata itu termasuk jihad fisabilillah. Luar biasa. Padahal ya lelaki tadi minta izin supaya juga bisa ikut berperang melawan orang-orang kafir, dan ini amal yang paling dicintai oleh Allah. Tapi Nabi bertanya dan langsung memberikan ini, ditanya, apakah kedua orang tua masih hidup? Ya, apa Nabi bilang tadi? Anak muda iya, ya Rasulullah, kedua orang tua masih hidup. Maka Nabi menjawab, maka berjihad pulanglah engkau ke rumahmu, berjihadlah engkau, ya berjihad, bahasanya Nabi, berjihadlah engkau kepada kedua orang tuamu. Masya Allah, luar biasa. Nah, sehingga sebagai ulama berpendapat berdasarkan hadis ini, ya ketika misalnya berbenturan perintah orang tua dan perintah Allah yang bersifat wajib, yang tentunya wajib ini masih bisa diwakilkan kepada yang lainnya, maka didahulukan, diprioritaskan di perintah kedua orang tua tersebut. Iya, luar biasa. Karena berbakti kepada kedua orang tua juga termasuk jihad fisabilillah. Namanya jihad Bapak Ibu, ya pasti ada capeknya. Capek payah orang berperang. Makanya ketika kita mengurus kedua orang tua kan, tidak selamanya enak. Betul apa batulku? Apalagi kalau kedua orang tua Anda sudah tua. Karena kita dengar bayang, Buyan ada bahasanya, orang itu orang semakin tua semakin apa? Semakin apa bahasanya? Kalau orang tua semakin tua, biasa kembali seperti bersifat anak. Wah, ada banyak maunya. Belikan kali itu nak. Ya nanti kalau pulang tuh ini. Nah ini kan artinya luar biasa. Makanya dikatakan juga berbakti kepada kedua orang tua termasuk jihad. Karena memang kadang susah memang. Ya ada susahnya, ada sulitnya, ada sukarnya. Ya kadang luar biasa pengorbanannya itu. Berjihad untuk kedua orang tua, tapi ketahuilah Bapak Ibu, ya tentu orang-orang yang beriman sangat meyakini bahwa di balik sukarnya kita, beratnya kita berjihad kepada kedua orang tua kita, maka sebenarnya itu tidak sebanding dengan apa yang Allah persiapkan, itu lebih berat lagi dari pahala yang Allah berikan kepada kita. Ya, dua orang tua kita, dua pintu surga. Wajar kalau dikatakan jihad karena memang berat. Ya karena berperang tidak enak, luar biasa. Nah, kalau urus kedua orang tua Anda, berarti kita berjihad juga melawan diri kita sendiri. Kadang apa namanya itu ada urusan kita, tapi ternyata kita tetap mendahulukan, kita tetap dahulu. Ada tuh urusan kita sebenarnya, cuma ya orang tua tak memanggil, kadang tabrakan waktunya Bapak Ibu. Yang mana kira-kira kita ambil ini? Nah, seorang anak yang cerdas tentu ya selalu mengingat petua-petua, nasihat-nasihat Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mendahulukan kedua orang tuanya, boleh jadi dengan dia banyak berkorban untuk kedua orang tuanya, itulah yang mengundang ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ridhonya Allah Bapak Ibu yang kita sudah dapat, maka dengan mudah kita masuk ke surga. Luar biasa. Iya, masih ada waktu Pak? Sisa berapa menit? Ada 3 menit. Tanya jawab Pak ya? Oh iya. Sebagaimana tadi Pak Adi di awal, bahwa sebelum kita tutup ada tanya jawab dari Bapak Ibu sekalian.
Ya, mungkin dari jamaah ya ada yang Pak Amar silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pak. Kalau misalnya terkadang kita itu berselisih paham sama kedua orang tua, tapi misalnya kalau orang tua itu salah, apakah kita itu boleh menentang begitu? Oh, kita tahu itu orang tua salah, apakah kita boleh menentang begitu? Saya kira. Ya, Masya Allah. Di antara yang biasa terjadi antara orang tua dan anak atau anak ke orang tua biasa tidak baku paham, tidak sepaham lah begitu, tidak sedia, tidak sekata. Ya, bagaimana ini Pak Ustadz? Kalau kita beda paham dengan ya kedua orang tua kita atau salah satunya bapak atau ibu, bolehkah kita sebagai anak menentang keduanya? Ya, apalagi kalau si anak merasa dirinya merasa benar dalam suatu perkara, misalnya kadang merasa benar dibanding orang tua Anda. Ya, apalagi kalau anaknya sudah sekolah tinggi ya, sudah merasa apa ya? Ya, ini pertanyaan bagus Bapak Ibu. Tetap yang namanya itu anak adalah anak. Ya, tetap yang namanya anak itu adalah posisi anak. Jadi kalau misalnya sebagai anak kita di posisi yang benar di suatu kasus atau perkara misalnya, maka cara kita sebagai anak yang baik tentunya anak yang berbakti, ya kita tetap menjaga bahasa kita, kelembutan di dalam berbahasa. Jadi dikasih halus-halus mami bahasa Arab. Ya, namanya orang tua ya mungkin bisa dilawan, tapi kadang tak bisa dikalah. Ya Bapak Ibu ya, anak sebenarnya bisa melawan kedua orang tuanya, tapi orang tua kadang tidak mau dikalah, bisa dilawan, tidak bisa dikalah. Maka kita sebagai anak tetaplah anak, saya katakan. Maksudnya kita melembutkan bahasa kita, pakai mungkin yang bahasa yang tidak membuat mereka tersinggung. Kita yang sebagai anak yang harus cerdas, kira-kira apa bahasanya bagus sih supaya orang tua aku ini tidak tersinggung. Karena bahaya ini kalau kapan keluar ada kata-kata misalnya yang kasar, kata-kata yang melukai misalnya, ini bahaya Pak ya. Ya masuk di hatinya itu luar biasa itu. Ya itu ya apa namanya, mudah-mudahan tidak terjadi dia. Ya, karena ya setiap orang tua juga itu kan tidak sama hatinya. Ada itu apa namanya? Ya kalau bahasa kita kan sensitif Pak ya. Sensitif hatinya. Ya jangan sampai karena kata yang kasar yang pernah kita utarakan ke beliau yang menjadikan dia berat untuk memaafkan kita sampai kita meninggal. Bahaya Pak. Jadi kita mau yang kan apa masalahnya, apa bahasanya itu? Ya namanya mengalah itu untuk menang kadang. Ya kadang kita mengalah itu sebenarnya untuk menang. Iya. Iya Pak. Iya. Orang tua bersalah di mata orang begitu. Pakai mic mungkin Pak supaya ibu juga bisa dengar. Ya, maksudnya kalau orang tua begitu bersalah di mata orang begitu Pak Ustaz. Jadi bisa ditentang begitu. Jadi untuk kebenaran itu begitu Pak Ustaz. Iya, sebenarnya ini harus dulu kita tahu kasusnya. Jadi jawaban tadi Pak yang saya berikan itu bersifat umum, Beda kalau mungkin kita rinci apa masalah yang terjadi di antara kedua belah pihak, ya sehingga si anak berkesimpulan bahwa inilah sebenarnya yang benar orang ini. Ya jadi tadi itu hanya jawaban yang bersifat umum. Beda kalau ditahu masalahnya, oh ini mungkin
mungkin harus ada yang dituakan, yang ditokohkan, yang berpengaruh, yang bisa sebagai wasit, sebagai pelerai, penengah. Nah, kadang kita ada kan tidak punya power Pak ya, tidak ada kekuasaan, tidak ada kekuatan tak. Apa nih kau anak jiko, misalnya kan begitu biasa anak baru kemarin lahir, misalnya begitu. Jadi perlu ada mungkin pihak ketiga yang bisa mendamaikan kedua ini. Ya, ada orang-orang yang ditokohkan, dituakan di sekitar kita seperti itu. Seperti itu Pak. Ada tentunya mengharap juga itu dulu diceritakan dulu kasus yang realnya, yang kenyataannya seperti apa begitu. Supaya nanti ada bahan juga yang si pendama yang melerai itu ada bahan untuk bicara seperti itu Pak. Boleh kita libatkan pihak yang berwenang dalam hal ini. Misalnya ketika itu proses itu masalah belum selesai, terus diungkit lagi, terus maksudnya orang tua masih begitulah. Gimana proses? Ya. Yang penting kita kan sebagai anak itu kita hanya dituntut untuk berikhtiar semaksimal, kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana mencari baiknya. Nah, kita sebagai anak sudah merasa maksimal, aku rasa ini usahaku, tapi begitu tonji misalnya. Maka artinya kalau kita merasa sudah maksimal, itu segala strategi, cara, trik, metode kita sudah tempuh dan ternyata begitu ya kita berbuat maaf doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang tua tadi juga kan hatinya itu ya di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu saya kira Pak. Ya. Yang mungkin dari jemaah masih ada. Saya juga mau bertanya Ustaz. Jadi kamu ada dari jemaah berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua Ustaz. Apakah dalam hal ini yang dimasukkan hanya orang tua ataukah yang termasuk karena pernikahan, misalnya kita ada mertua, apakah termasuk yang dimaksud di situ orang tua kita juga? Artinya kita sudah menikah, tentu ada orang tua dari istri, ibu bapaknya. Apakah dalam hadis ini juga yang dimaksud itu kedua? Artinya 4 orang kalau begitu Ustaz. Ada orang tua kita, ibu bapak kita, kemudian yang kedua berkaitan tadi dengan pertanyaan di sebelah mana